pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana merancang rangkaian detektor deret biner. Di pertemuan sebelumnya lagi kita belajar bagaimana cara merancang rangkaian counter. Di pertemuan terakhir ini yang kita pelajari kebalikan dari dua pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kita diberikan suatu rangkaian, kemudian kita diminta menentukan finite state machine-nya, state diagramnya seperti apa. Jadi prosesnya adalah proses kebalikan dari materi dua pertemuan sebelumnya. Kuisnya sudah diaktifkan, bobotnya 1%, dan tugas 15 juga tadi sudah di launching. Tugas 15, bobotnya 8%, sama dengan bobot UAS nanti. Ya. Jadi, kerjakan secara maksimal untuk tugasnya. Baik, kita lihat langsung ke contoh kasus. Teorinya sudah kita pelajari di pertemuan pertama, cell 4, tentang rangkaian sekuensial. Nah, di sini kita langsung lihat contoh kasusnya. Contoh kasus pertama ini, kita lihat ada rangkaian terdiri dari 3 buah flip-flop. Sebut saja yang kiri ini A, yang tengah B, yang kanan C. Semuanya menggunakan flip-flop JK. Jadi ini rangkaian sekuensialnya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini tidak ada output-nya. Di pembahasan tentang perancangan rangkaian sekuensial, output dari bahasan itu adalah sebuah rangkaian. Nah, seperti yang kita lihat ini. Ini di tahap sebelumnya atau di materi sebelumnya ini menjadi output. Nah, ini sekarang menjadi input. Nah, otomatis langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah langkah-langkah kebalikan dari tahap mendesain. Ketika kita mendesain rangkaian sekuensial, untuk bisa membuat gambar, maka kita pasti sudah punya fungsi untuk setiap input dari setiap flip-flop. Fungsinya sudah kita buat sebelumnya. Dan kalau ada output juga termasuk fungsi untuk output. Di bahasan ini, analisis rangkaian atau reverse engineering ini, kalau kita sudah punya rangkaian, maka tahap berikutnya adalah kita harus menentukan fungsi di setiap input flip-flop itu. Jadi di sini ada 3 buah flip-flop, semuanya flip-flop JK, dan setiap flip-flop ada 2 input, J dan K. Sehingga nanti akan ada 6 buah fungsi yang harus kita definisikan. Yaitu untuk input J dan K yang kiri atau flip-flop yang A ya, JA, KA. Kemudian yang tengah JB, KB, dan yang kanan JC, KC. Oke, kita mulai dengan yang sebelah kiri, yang A ya. Kita lihat inputnya ini, J dan K tersambung jadi satu. Kemudian dia tersambung ke gerbang N. Jadi, data yang masuk ke input J dan K ini berasal dari gerbang N. Kemudian gerbang N yang kita telusuri, yang kanan ini, dia tersambung ke output dari flip-flop yang tengah atau yang B, yaitu QTB atau QB. Jadi ini yang masuk ke gerbang N. Kemudian yang satu lagi, ini yang atas. Nah, kita telusuri, ini ada percabangan. Yang kiri ini terhubung ke input flip-flop yang tengah atau B. Kalau bawah, terhubung ke output flip-flop C. Nah, perhatikan di sini ada ketentuan bahwa yang bisa masuk ke input itu adalah data dari output. Jadi, sesama input itu tidak saling memberikan data. Maka ketika ada percabangan ini, kalian harus bisa memilih data itu berasal dari yang mana. Karena kalau kita lihat yang cabang ke kiri ini terhubung ke input, berarti nggak mungkin ada data dari sini.
Maka kita telusuri yang bawah, nah ternyata ini output. Jadi output itu nyambungnya ke input. Jadi dari output key C ini dia bisa masuk ke gerbang N. Jadi gerbang N yang memberikan data ke flip-flop paling kiri itu berasal mendapatkan data dari output flip-flop yang tengah, key B, dan juga data dari flip-flop yang kanan, key C. Sehingga kita bisa tuliskan untuk fungsi J dan K ini ya, JA itu QB kali QC, KA juga sama. Kebetulan di sini tersambung ya. KA sama dengan QB, QC. Ini fungsinya. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan sekarang yang flip-flop tengah. Ini J dan K-nya juga tersambung jadi satu. Kemudian dia mendapatkan data dari sini. Nah, sekali lagi ditelusuri. Yang bisa masuk ke input itu adalah berasal dari output. Tadi kita udah tahu kalau ini jalur ke atas adalah ini masuk ke input gerbang N, jadi nggak mungkin yang atas ini. Maka yang kita lihat yang bawah ini output dari flip-flop yang kanan atau yang C, di C. Jadi fungsinya adalah J, B, K, B sama dengan C. Ini. Dan yang terakhir yang flip-flop kanan itu J dan K terhubung ke nilai 1. Sehingga JJ, KJ sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita sudah dapat 6 buah fungsi. Jadi dari rangkaian kita baca, kita bisa tentukan fungsi yang ada di setiap input flip-flop. Kebetulan di contoh satu ini nggak ada outputnya, jadi nggak perlu mendefinisikan fungsi outputnya. Oke, tahap 1 seperti ini. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah bisa ya dipahami semua. Kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua, targetnya adalah kita menentukan fungsi next state. Fungsi next state untuk setiap flip-flop. Karena di contoh satu ini hanya menggunakan flip-flop JK, maka terlebih dulu kita harus menentukan fungsi next state flip-flop JK. Di tugas 15 yang tadi di launching, itu flip-flop yang digunakan tidak hanya JK ya, ada yang T, ada yang D. Maka di situ akan diminta menentukan fungsi next state dari flip-flop T atau J tersebut. Nah, langkahnya mirip seperti ini. Jadi, ini tabel operasi dari flip-flop JK. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah ketahui tabel ini kan. Kita harus menentukan fungsi next state-nya untuk flip-flop JK. Untuk lebih mudah, kalau tabel ini kita ubah ke dalam bentuk key map. Ya, ini key map ya. Jadi yang sebelah kiri untuk J-nya, yang atas ini untuk K. -nya. Jadi cara memasukkannya adalah kalau J-nya 0, K-nya 0, maka isinya adalah QT. Ini ya. J-nya 0, K-nya 1, isinya adalah 0. J-nya 1, K-nya 1, isinya 1, dan J1, K1 isinya adalah QT aksen, dan J1, K0 isinya 1. Kemudian untuk dapat fungsi sederhananya, kita buat pengelompokan. Ini ada 2 kelompok, merah dan hijau. Ini yang merah ini jadinya adalah K aksen QT, yang ini. Dan yang hijau ini J QT aksen. Ini ya, ini namanya fungsi next state dari flip-flop JK. Yang harus kita tentukan adalah fungsi next state untuk setiap flip-flop. Ya tadi ada 3 buah flip-flop ini, kita harus tentukan fungsi next state-nya masing-masing. Caranya adalah kita akan mensubstitusikan nilai setiap input dari flip-flop ke dalam fungsi next state flip-flop JK. Kita mulai dari yang flip paling kiri, yang A. Nah, tadi kita dapatkan fungsi JA itu GB kali QC, KA juga sama, GB kali QC. Maka itu kita substitusikan, kita gunakan untuk mengganti. Ya, di sini ada K dan ini ada J ya.
K-nya ini diganti QB, QC karena ada aksen, maka ini juga aksen. Kemudian J-nya kita ganti QB, QC. Oke. Nah, ternyata di sini kita lihat ada bentuk unik, yaitu QB, QC-nya ini pakai aksen, yang kanan tidak ada. QA, yang kiri ini tidak pakai aksen, yang kanan ada aksen. Ini kan bentuk unik. Kita bisa ganti dengan simbol ini, apa namanya? Ya, XOR ya, exclusive OR. Jadi jadinya adalah QA di-XOR-kan dengan QB, QC. Ini bentuk sederhananya. Ini adalah untuk next state flip-flop yang kiri atau yang A. Kemudian untuk yang flip-flop tengah, dengan cara yang sama, K dan J-nya ini kita ganti. Tadi yang B itu fungsinya adalah JB dan KB itu sama dengan QC, sehingga K ini kita ganti dengan QC, karena ada aksen jadi QC aksen. Kemudian J-nya kita ganti dengan QC. Nah, di sini kita lihat bentuk unik juga ya. Ini QC ada aksen, yang sebelah sini tidak ada. QB yang kiri tidak ada aksen, yang kanan ada. Sehingga bisa kita tulis fungsi sederhananya menjadi QB XOR J. Ini untuk fungsi next state flip-flop yang tengah. Kemudian yang terakhir flip-flop yang kanan, tadi kita dapatkan bahwa nilainya adalah JJ dan KJ sama dengan 1, maka kita ganti K-nya ini 1 karena dinotkan jadi 0, kemudian J-nya kita ganti 1 sehingga hasilnya adalah sama dengan GJ aksen. Ini tahap 2, kita dapatkan fungsi next state untuk setiap flip-flop. Masih bisa diikuti? Baik, lanjut ya. Ini udah tahap 2, kita dapatkan fungsi next state. Tahap 3 adalah kita akan menentukan biner next state-nya. Jadi kita lihat ini ada tabel. Ini kalau di soal pasti yang sini kosong ya, harus diisi. Yang kiri ini adalah present state. Nah, di sini ada 3 bit. Masih ingat kenapa 3 bit? Kenapa bukan 2 bit? Karena di rangkaian tersebut terdapat 3 buah flip-flop. Ya, satu flip-flop itu kan 1 bit ya. Sehingga di sini ada 3 bit. Nah, karena ada 3 bit, maka kemungkinannya ada 8. Dimulai dari 000, 001, 010, dan terakhir 111. Ada 8 buah kombinasi atau kemungkinan. Jadi, nanti kita harus bisa menentukan kalau present state-nya di 000, next state-nya berapa. Kalau present state-nya 001, next state-nya berapa. Jadi, cara menentukan bit next state adalah menggunakan fungsi next state yang barusan kita definisikan tadi. Nah, caranya kita masukkan nilai present state ke fungsi tersebut. Nah, ini sudah dituliskan kembali di sini ya fungsinya. Saran saya untuk mengisi bit next state ini dimulai dari fungsi yang paling sederhana supaya gampang. Kita lihat ini yang paling sederhana adalah yang C ya. Ini hanya QC aksen saja. QC itu ini urutannya yang paling kiri ya, bit A, bit B, bit C. Jadi kita akan tentukan bit yang paling kanan dulu, yang C, dengan menggunakan fungsi ini. Caranya adalah dengan mengkomplementkan QC. QC itu yang mana? Yang ini. Ini juga ya, ini A, B, C. Jadi present state ini yang kanan itu C. Itu dikomplementkan atau dibalik menjadi nilai next state. Jadi 0 dibalik menjadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, demikian seterusnya. Ini terakhir 1 menjadi 0. Nah, dengan demikian kita dengan mudah bisa menentukan ini nilai biner next state untuk bit yang paling kanan atau C. Dengan fungsi yang paling sederhana ini ya, QC, aksen. Bisa ya dipahami?
Kalau sudah, selanjutnya kita ada lagi fungsi mana yang lebih sederhana, kayaknya ini yang tengah ya. Ini hanya XOR di B dan QC. Masih ingat, XOR menghasilkan bit 1 jika apa? Ya, jika nilai keduanya atau inputnya itu berbeda, maka output dari XOR-nya akan menjadi 1. Apa yang di-XOR-kan? B dan C. B dan C yang mana ini? Tengah dan kanan. Tengah kanan ini, kalau nilainya beda, maka hasilnya adalah 1. Jadi, untuk mengisinya, next state, kita bisa fokus ke salah satu, misalnya yang akan menghasilkan 1. Nah, kita lihat yang berbeda saja. Kalau sama, kita lewat dulu. Nah, ini beda. Maka ini hasilnya ya, 1. Bit yang tengah ini. Nah, ini beda lagi ini. Ini hasilnya 1 lagi. Terus ini sama, kita lewat. Nah, ini beda lagi. Ini hasilnya 1. Terus bawahnya juga beda ya. Hasilnya 1. Sudah 4 baris terisi. Bagaimana dengan yang lain? Yang lainnya pasti 0. Karena pasti nilainya sama kan inputnya, B dan C-nya. Jadi langsung aja yang lainnya diisi 0, 0. Jadi sangat mudah ngisinya. Bisa ya, dipahami ya? Jadi 2 bit sudah kita isi, yang paling kanan dan tengah. Tinggal yang paling kiri. Paling kiri ini fungsi yang kita pakai. Nah, kalau ini agak panjang ya fungsinya. Jadi kita beri nilai satu per satu. Oke, yang pertama adalah kalau ini 0 semua nih. 0, 0, 0. Nah, ini kan N, 0 kali 0, 0, 0 di-XOR-kan 0. Kembali lagi ketemu XOR. Kalau sama, berarti hasilnya adalah 0. Ini jadinya. Oke. Kemudian, baris kedua, diisikan lagi. Baris kedua itu 001. Berarti diberikan ini 0, 0, 1. Nah, karena ini perkalian GP-GC ini ada nolnya, pasti 0 juga. 0 di sekarang 0, ya hasilnya 0 lagi. Bawahnya sama ya, ini masih 0 lagi. Nah, bawahnya ini inputnya 011. Tulis ini ya, 011. Nah, yang kanan GP-GC 1 kali 1, ini 1. Kemudian di sekarang dengan 0. Karena beda, maka hasilnya adalah 1. 1 yang ini. Oke. Nah, yang di bawahnya itu nanti 0 dengan 1. Beda, maka hasilnya 1. Kita cek langsung lompat bawah, paling bawah ya. Ini 1 kali 1, 1 di-XOR dengan 1. Nah, karena sama, malah jadi 0 di sini. Oke, dengan demikian, 3 bit next state ini sudah semuanya bisa kita tentukan. Nah, sekarang cara bacanya adalah kalau sebelumnya 000, ya, itu akan menjadi 001. Kalau sebelumnya 001 akan berpindah ke 010. Sebelumnya 010, next state-nya pindah ke 000. Oke. Nah, tahap terakhir adalah dari tabel present state next state ini kita gambar state diagramnya. Jadi ada 8 lingkaran ya, 8 state. Nah, ini kalau kita gambar ngikuti tabel tadi jadi seperti ini. Dari 000 dia pindah ke 001, dari 01 ke 010, 010 ke 011 dan seterusnya. Nanti dari terakhir 111 kembali lagi ke 00. Ternyata setelah digambar bentuknya seperti ini. Masih ingat ini state diagram apa? Apa namanya? Kalau state diagram kayak ini, rangkaian apa berarti yang di depan tadi? Oke, ada pendapat?
Ya, ini adalah rangkaian counter up. Ya, jadi di depan tadi ternyata setelah kita analisis, ini adalah Nggak rangkaian mau. counter naik Secara saja. kasel Tidak ada anjing. input, tidak Nah, ada. kayak mau dulu lah sebelum Jadi tambun. perubahan state ini diberi nama S0, S1, S2, S3 sampai S7 ya. Ini berpindah otomatis ketika clock-nya aktif. Jadi berpindah state-nya ini bukan karena input, tetapi dikendalikan oleh clock. Clock atau pulsa ya. Kalau ada pulsa dia pindah ke status berikutnya. Ada pulsa pindah lagi. Tanpa input, tanpa out. Ini hasil untuk kasus 1. Apakah ada yang mau ditanyakan?